warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah subscribe ke channel aku. Aku juga mau ngucapin selamat tahun baru. Semoga kedepannya makin berkah. Di video kali ini aku cuma mau sharing aja sih. Aku mau sharing tentang investasi untuk pemula. Investasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni kategori jangka panjang dan kategori jangka pendek. Keduanya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dari banyaknya contoh investasi, sebagai investor pemula, saya memilih deposito karena resikonya yang rendah. Deposito ini sebenarnya mirip dengan tabungan. Suku bunga deposito juga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Secara umum, bunganya ada di kisaran 5-6% per tahunnya. Ada juga beberapa bank yang menawarkan bunganya lebih dari 6%. Semakin banyak uang yang kita investasikan, biasanya semakin tinggi juga suku bunganya. Meski begitu, uang yang kita investasikan tidak bisa diambil sewaktu-waktu seperti tabungan biasa. Ada tenor yang mengikat. Sebelum deposito tersebut jatuh tempo, kita tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tenor deposito sendiri cukup beragam. Setiap bank memiliki kebijakannya masing-masing. Namun secara umum, rata-rata bank menyediakan tenor maksimal 12 bulan. Tapi deposito saya sendiri tenornya itu 3 tahun. Nah, yang kedua, ini juga cocok buat investor pemula, yaitu investasi emas. Bagi Anda yang lebih tertarik dengan investasi fisik dengan nilai intrinsik yang jelas, emas bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Sama halnya dengan deposito, resiko investasi emas juga rendah. Nilainya cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika ingin investasi emas, sebaiknya pilih emas batangan. Berbeda dengan emas perhiasan, nilai emas batangan ini murni dinilai dari beratnya. Anda juga harus menyiapkan tempat untuk menyimpannya. Bisa disimpan sendiri atau menyewa deposit box di bank. Selain membeli di toko, Anda juga bisa berinvestasi emas lewat aplikasi. Di sini, Anda tidak harus membeli emas batangan dengan berat minimal 0,5 gram. Jika dana yang tersedia memang masih terbatas, Anda bahkan bisa membeli emas cukup dengan uang Rp100 saja. Dan ini aplikasi yang biasa saya gunakan. Dan tidak hanya itu, saya juga selama beberapa tahun ini sedang belajar berinvestasi melalui hewan ternak, yaitu kambing. Nah, kambing itu saya beli dulu seharga 1.500.000, dapat induk 1 dan anakan 2. Dan kambing itu dirawat sama orang tua saya di kampung. Sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Dari 3 kambing itu, dari induk 1 dan anak 2 itu, alhamdulillah kita sudah menjual 4 dengan rata-rata harganya 2 juta, berarti 8 juta ya, dari modal 1,5 juta. Itu juga bisa sih jadi alternatif buat yang punya dana minim tapi pengen nabung. Nah, saya di kampung rata-rata seperti itu. Tapi emang saya lebih milih ke kambing karena selain bisa kita jual, kalau Idul Adha juga itu kan bisa kita pakai buat kurban atau buat akikahan. Nah, kebetulan waktu itu aku beli kambing itu kan pas baru nikah sih.
berarti udah berapa tahun ya? Oh bukan 3 tahun, bukan, berarti udah 5 tahun. Jadi pas kita nikah ada uang, terus kita beli kambing itu seharga 1,5 juta, dapat anaknya 2 sama induknya 1. Nah ini dirawat sama orang tuaku. Jadi pas aku lahiran itu si kambingnya udah bisa dipakai buat Atika. Ya intinya kan kita berinvestasi itu kan untuk memenuhi kebutuhan kita kan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Karena saya juga masih pemula, saya bukan investor handal atau apa. Saya hanya belajar mengelola keuangan, saya hanya belajar menghemat, saya hanya berusaha untuk tidak membebani suami. Ibaratnya kan suami udah capek-capek kerja, saya hanya di rumah, nggak bantu kerja. Terus misalkan kalau kerjaan saya cuman makan, tidur, belanja, kan kasihan ya, kasihan suami kita. Makanya ayo kita belajar jadi istri yang cerdas, biar semakin disayang suami, semakin disayang orang tua, semakin disayang mertua, supaya bisa jadi teladan buat anak kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon diingat, saya di sini tidak sedang menggurui. Kita sama-sama belajar. Semoga dari konten ini ada manfaatnya, sedikit banyak manfaatnya. Mudah-mudahan itu bisa jadi ladang pahala untuk saya sendiri dan khususnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.